Bagaimana jika aku katakan, ada satu waktu dalam 24 jam hidupmu di mana langit terbuka, arsy bergetar, dan namamu disebut di hadapan malaikat. Bukan saat engkau berdiri di hadapan manusia, bukan saat engkau dipuji atau dihormati, tetapi saat engkau sendirian, dalam gelap, dengan mata yang masih berat oleh kantuk dan hati yang hanya ingin bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah engkau, di saat kebanyakan manusia terlelap, ada hamba-hamba yang dipilih untuk berdiri, mengangkat tangan, menangis dalam sujudnya. Dan pada saat itu, bukan bumi yang gemetar, tetapi langit yang menyaksikan. Ada keputusan yang berubah, ada dosa yang dihapus, ada rizki yang ditetapkan, ada derajat yang diangkat. Malam itu bukan malam biasa. Itulah malam ketika takdir bisa ditulis ulang dengan doa. Itulah malam ketika jarak antara hamba dan Rabb-Nya sedekat air mata yang jatuh ke sajadah. Jika engkau pernah merasa hidupmu berat, merasa doamu lama dijawab, merasa dunia tidak adil, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunggumu di sepertiga malam terakhir. Dan malam ini bisa jadi adalah undangan itu. Sebelum kita mulai, jika Anda mencintai kajian yang menenangkan hati dan menguatkan iman, silakan tekan tombol subscribe sekarang, like video ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat, dan share kepada orang-orang yang Anda sayangi. Semoga setiap klik Anda menjadi amal jariah yang mengalir tanpa henti. Coba bayangkan, jika malam ini adalah malam terakhir dalam hidupmu, dan tidak ada satupun manusia yang tahu, tidak keluarga, tidak sahabat, tidak siapapun. Dunia tetap berjalan, lampu-lampu kota tetap menyala. Orang-orang tertawa, sebagian terlelap dalam mimpi-mimpi panjangnya. Namun di satu sudut bumi, ada seorang hamba yang bangun. Dengan mata yang masih berat, dengan hati yang penuh luka, dengan jiwa yang lelah menghadapi dunia. Ia berdiri perlahan, berwudu dalam dinginnya air malam, lalu bersujud. Dan saat dahinya menyentuh bumi, langit tidak diam. Saat air matanya jatuh, arsy menyaksikan. Saat lisannya bergetar menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu-pintu langit terbuka. Tahukah engkau, di saat itulah keputusan-keputusan besar sedang ditulis. Takdir yang terasa buntu bisa dibukakan jalan, rizki yang tertahan bisa dilepaskan, dosa yang menggunung bisa dihancurkan, hati yang retak bisa dipulihkan. Bukan karena kekuatan manusia, bukan karena strategi dunia, tetapi karena satu hal. Seorang hamba memilih bangun ketika dunia memilih tidur. Dan mungkin yang memisahkan antara hidup yang biasa dan hidup yang penuh keberkahan hanyalah satu keputusan kecil: bangun atau tetap terlelap. Malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberimu kesempatan. Pertanyaannya bukan apakah tahajud itu berat, tetapi apakah engkau ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan namamu di antara hamba-hamba yang dicintainya. Sahabat, bayangkan suasana ini. Jam menunjukkan sepertiga malam terakhir. Udara lebih sunyi dari biasanya. Langit gelap, namun bukan kosong. Bumi tenang, namun bukan tanpa saksi. Di saat itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan sebuah peristiwa yang sangat agung. Beliau bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya, hina yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqulu, man yad'uni fa'astajib lah, man yas'aluni fa'u'tiyahu, man yastaghfiruni fa'aghfiru lah."
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni." Coba renungkan, Raja dari segala raja, penguasa langit dan bumi, Zat yang menciptakan galaksi dan lautan, Zat yang menggenggam takdir seluruh manusia, memanggil. Bukan memanggil malaikat, bukan memanggil para nabi saja, tetapi memanggil hamba-hamba biasa seperti kita. Dan pertanyaannya menggema di langit, siapa yang meminta? Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, adakah hambaku yang hatinya sedang pecah? Adakah hambaku yang sedang terzolimi? Adakah hambaku yang terhimpit hutang? Adakah hambaku yang menangis diam-diam? Langit tidak sunyi saat itu. Langit menunggu jawaban. Namun betapa sering panggilan itu terlewatkan karena kita masih terlelap. Padahal bisa jadi malam itu adalah malam dikabulkannya doa yang telah lama kita panjatkan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Salat malam adalah waktu paling mulia untuk bermunajat, karena hati lebih hadir dan jauh dari riya." Di waktu itu, tidak ada tepuk tangan manusia, tidak ada pujian, tidak ada kamera, hanya ada Anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang hamba benar-benar berdiri di waktu itu, dengan tubuh yang lemah, namun hati yang penuh harap, itulah saat paling jujur dalam hidupnya. Air mata yang jatuh di sepertiga malam terakhir lebih berharga daripada gemerlap dunia. Doa yang terucap dalam sunyi lebih kuat daripada ribuan strategi manusia. Dan mungkin perubahan besar dalam hidup Anda tidak dimulai dari siang hari, tetapi dari satu sujud panjang di sepertiga malam terakhir. Sahabat, jika setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, maka istiqomah tahajud bukan sekedar ibadah, itu adalah jawaban. Jawaban atas panggilan langit, dan tidak ada kehormatan yang lebih tinggi selain menjadi hamba yang menjawab, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku datang." Kejadian kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatmu di saat tak ada yang melihat. Sahabat, di dunia ini, manusia berlomba-lomba mencari pengakuan, mencari posisi, mencari penghormatan, mencari agar namanya dikenal. Namun ada satu kemuliaan yang tidak diumumkan di media, tidak diposting, tidak dipuji manusia. Kemuliaan itu terjadi dalam gelap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." QS Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Renungkan kalimat itu. Maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Para ulama seperti Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kemuliaan besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi orang yang bangun malam. Tetapi, ketahuilah, kedudukan itu bukan hanya di akhirat. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat seorang hamba di dunia tanpa ia sadari. Tiba-tiba hatinya lebih lapang. Tiba-tiba ucapannya lebih didengar. Tiba-tiba langkahnya lebih dimudahkan. Tiba-tiba ia dihormati, bukan karena jabatan, tetapi karena cahaya. Cahaya itu bukan kosmetik, bukan pencitraan, bukan sandiwara. Itu cahaya dari sujud-sujud yang panjang di malam hari. Sahabatku, ada orang yang terlihat biasa saja, tidak kaya raya, tidak terkenal. Namun ketika ia berbicara,
hati orang lain tersentuh. Ketika ia menasihati, orang lain menangis. Ketika ia berdoa, terasa menenangkan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meninggikan nilainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." QS Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dan tahajud adalah bahan bakar iman. Bayangkan ini, saat engkau berdiri di malam hari, mungkin dunia tidak tahu, tetapi malaikat tahu. Namamu disebut di langit, dicatat sebagai hamba yang bangun ketika yang lain tertidur. Dan bisa jadi, di saat engkau sujud dalam sunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menetapkan, angkat derajat hambaku ini. Bukan hanya di akhirat kelak, tetapi juga dalam hidupnya. Derajat dalam kesabaran, derajat dalam ketenangan, derajat dalam kemuliaan akhlak. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Carilah kemuliaan dengan qiyamul lail, karena kemuliaan sejati tidak lahir dari panggung dunia. Ia lahir dari lantai sajadah." Sahabatku, jika engkau merasa sering diremehkan, sering dilupakan, sering tidak dihargai manusia, maka bangunlah di malam hari. Karena ketika manusia merendahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengangkat. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat, tidak ada satu pun makhluk yang mampu menjatuhkan. Itulah kejadian dahsyat yang tidak terlihat oleh mata, namun mengguncang langit. Derajatmu diangkat dalam sunyi oleh Zat yang Maha Tinggi. Kejadian ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rezeki dari arah yang tak pernah kau sangka. Sahabat, berapa banyak malam yang engkau lalui dengan pikiran yang berat, memikirkan kebutuhan keluarga, memikirkan hutang yang belum lunas, memikirkan usaha yang belum berhasil, memikirkan masa depan yang terasa gelap. Kadang-kadang kita merasa sudah berusaha, sudah bekerja keras, sudah memutar otak siang dan malam, namun tetap saja jalan terasa sempit. Dan disitulah seringkali kita lupa bahwa rizki bukan hanya hasil kerja tangan. Rizki adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." QS At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberikan rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Perhatikan, bukan dari arah yang ia encanakan, bukan dari arah yang ia hitung, tetapi dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Istiqomah tahajud adalah bukti ketakwaan, dan ketakwaan adalah kunci pembuka pintu-pintu langit. Sahabatku, banyak orang menyangka rizki hanya uang, padahal rizki itu luas. Rizki bisa berupa solusi saat buntu. Rizki bisa berupa hati yang tenang saat badai datang. Rizki bisa berupa pertemuan dengan orang yang tepat. Rizki bisa berupa ide yang tiba-tiba muncul setelah sujud panjang. Berapa banyak kisah orang-orang soleh yang pintu dunianya tertutup di siang hari, tetapi dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Ia menangis dalam sujudnya. Ia mengadu tanpa saksi. Ia tidak pamer kesedihannya kepada manusia. Dan saat ia bangkit dari sajadahnya, ia belum melihat perubahan apapun. Namun beberapa waktu kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan sesuatu. Ada telepon tak terduga, ada peluang yang tiba-tiba datang, ada pertolongan yang muncul dari orang yang tidak disangka. Bukan kebetulan, itu jawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna rizqa la yatlubul abda aktsaru mimma yatlubuhu ajaluh." R.H. Tabrani, Hasan menurut sebagian ulama. Artinya apa? Rizkimu tidak mungkin tertukar. Rizkimu tidak mungkin salah alamat. Tetapi kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu engkau mengetuk pintunya terlebih dahulu. Tahajud adalah ketukan itu. Sahabatku,
Mungkin hari ini engkau merasa gagal, mungkin usahamu jatuh, mungkin orang meremehkan perjuanganmu. Tetapi jika engkau bangun di sepertiga malam terakhir dan engkau berkata dengan hati yang hancur, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak punya daya, aku hanya punya Engkau." Maka saat itu engkau sedang bersandar pada sumber seluruh rizki. Dan ketika Allah yang membuka pintu, tidak ada satupun makhluk yang mampu menutupnya. Ketahuilah, rizki terbesar dari tahajud bukan hanya materi, tetapi keyakinan. Keyakinan bahwa hidup ini diatur oleh Zat yang Maha Kaya. Keyakinan bahwa engkau tidak sendiri. Keyakinan bahwa setiap air mata di malam hari tidak pernah sia-sia. Dan bisa jadi, perubahan besar dalam hidupmu dimulai dari satu malam di mana engkau memilih bangun dan sujud lebih lama dari biasanya. Itulah kejadian dahsyat ketiga. Pintu rizki dibuka dari arah yang tidak pernah kau sangka. Dan semua itu bermula dari satu keputusan sunyi di sepertiga malam terakhir. Kejadian keempat, dosa-dosa yang menghimpit hidupmu dihancurkan di malam hari. Sahabat, ada beban yang tidak terlihat oleh mata. Bukan hutang di bank, bukan tekanan pekerjaan, tetapi dosa. Dosa yang kita anggap kecil, dosa yang kita ulangi, dosa yang mungkin tidak diketahui siapapun. Namun ketahuilah, dosa itu tidak hilang begitu saja. Ia menumpuk, ia menghitamkan hati, ia mengeraskan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal abda idza aznaba dzamban nukita fi qalbihi nuktatun sauda, fa in taba suqila qalbuh, wa in zada zadat." Hadis riwayat Tirmidzi. Jika seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan di hatinya satu titik hitam. Jika ia bertaubat, maka hatinya dibersihkan. Jika ia mengulanginya, titik itu bertambah. Bayangkan itu. Setiap dosa adalah noda, dan jika terus dibiarkan, hati menjadi gelap. Hati yang gelap sulit merasakan khusyuk, sulit merasakan tenang, sulit merasakan manisnya iman. Dan seringkali kita tidak sadar bahwa kegelisahan hidup bukan karena kurang harta, tetapi karena hati yang kotor. Namun inilah kabar yang membuat jiwa bergetar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, wa qurbatun ila rabbikum, wa magfiratun lis-sayyi'at." Hadis riwayat Tirmidzi. Lakukanlah qiyamul lail, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Rabb kalian dan penghapus dosa-dosa. Penghapus dosa, bukan sekedar penenang hati, bukan sekedar tambahan pahala, tetapi penghancur dosa. Bayangkan suasana itu, seorang hamba berdiri di malam hari. Ia sadar kesalahannya, ia tahu betapa banyak dosanya, ia tahu betapa sering ia lalai. Dan dalam sujudnya, ia menangis. Bukan menangis karena dunia, tetapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah terjadi peristiwa besar yang tidak terlihat. Dosa yang menggunung mulai digugurkan, kesalahan yang lama tersimpan mulai dihapus. Langit menyaksikan taubatnya, malaikat mencatat istighfarnya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Salat malam adalah api yang membakar dosa-dosa." Api yang membakar. Betapa banyak kita takut api neraka, namun kita lupa bahwa ada api yang lain, api ibadah yang membakar dosa sebelum kita bertemu hari pengadilan. Sahabat, bayangkan jika malam ini adalah malam terakhir dan engkau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosa yang belum engkau tangisi. Betapa menegangkan. Namun bayangkan juga jika malam ini engkau bangun, bersujud lama dan berkata dengan suara yang bergetar, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunilah aku lemah, aku salah." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatmu. Mana yang lebih engkau pilih? Tahajud bukan sekedar ibadah tambahan, ia adalah kesempatan terakhir setiap malam.
kesempatan untuk membersihkan catatan, kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Rob, kesempatan untuk menghapus hitam di hati. Dan bisa jadi, yang selama ini menghalangi keberkahan hidupmu bukan kurangnya usaha, tetapi dosa yang belum ditangisi di sepertiga malam terakhir. Itulah kejadian keempat, dosa-dosa yang menghimpit hidupmu dihancurkan dalam sujud sunyi. Dan tidak ada yang lebih menegangkan selain menyadari bahwa setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu kesempatan untuk membersihkan diri sebelum waktumu habis. Kejadian kelima, takdirmu bergetar saat doa itu terucap di sepertiga malam. Sahabat, ada satu hal yang paling ditakuti manusia, takdir. Takdir sakit, takdir kehilangan, takdir kegagalan, takdir hidup yang terasa berat dan tak berubah. Kadang kita berkata dalam hati, mungkin ini sudah nasibku, mungkin memang hidupku seperti ini, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menghendaki. Namun dengarkan ini baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qada'a illa ad-du'a." Hadis riwayat Tirmidzi. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Renungkan kalimat itu. Doa bukan sekedar kata, doa adalah senjata, doa adalah kekuatan, doa adalah dialog antara hamba dan Robnya. Dan waktu paling kuat untuk doa adalah sepertiga malam terakhir. Bayangkan suasana itu. Seorang hamba berdiri di dalam gelap. Tidak ada yang tahu ia menangis. Tidak ada yang mendengar suaranya yang bergetar. Tidak ada yang menyaksikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membuka kedua tangannya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika takdirku berat, ringankanlah. Jika hidupku sempit, lapangkanlah. Jika rizkiku tertahan, bukakanlah. Jika hatiku gelap, terangilah. Di saat itu, tak ada gempa bumi, tak ada suara petir, namun sesuatu yang jauh lebih besar terjadi. Catatan takdir bergerak, keputusan langit berubah, rahmat turun perlahan. Karena doa di waktu tahajud bukan doa biasa, itu doa yang lahir dari kejujuran, dari hati yang hancur, dari jiwa yang benar-benar berserah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Aku mengetahui anak panah yang tak pernah melesat, yaitu doa di waktu sahur." Doa di waktu sahur, waktu di mana kebanyakan manusia tertidur, waktu di mana dunia paling sunyi, waktu di mana hati paling jujur. Sahabatku, mungkin hidupmu sekarang terasa tidak adil, mungkin engkau merasa tidak dipahami, mungkin engkau merasa sudah berjuang tapi belum berhasil. Tetapi jangan pernah berkata, semua sudah terlambat. Karena selama engkau masih bisa bangun di malam hari, belum ada yang terlambat. Tahajud adalah kesempatan setiap malam untuk mengetuk ulang takdirmu. Bukan berarti menentang keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi memohon dengan rendah hati agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan yang terbaik. Dan seringkali, perubahan besar dalam hidup seseorang tidak terjadi di ruang rapat, tidak terjadi di panggung dunia, tidak terjadi di siang hari. Perubahan itu terjadi di antara air mata dan sajadah, di antara sujud panjang dan istighfar yang lirih. Dan kelak, ketika engkau melihat hidupmu berubah, ketika hatimu lebih kuat, ketika jalanmu lebih lapang, engkau akan sadar, semua itu bermula dari satu malam di mana engkau memilih bangun dan memanggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh jiwa. Itulah kejadian kelima. Takdirmu bergetar karena doamu hidup. Dan tidak ada yang lebih berkesan dalam hidup seorang hamba selain mengetahui bahwa ia pernah mengetuk pintu langit dan pintu itu dibukakan. Sahabat, tahajud bukan sekedar kuat bangun malam. Tahajud tentang cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak kakinya karena sholat malam. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Afala akunu abdan syakura." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja demikian, bagaimana dengan kita? Jika hati Anda tersentuh malam ini, tuliskan di kolom komentar. Dari kota mana Anda menyimak video ini,
dan tuliskan satu solawat atau doa yang paling sering Anda panjatkan sepanjang hidup. Mari kita ramaikan kolom komentar dengan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan kita di sepertiga malam terakhir, memudahkan langkah kita menuju tahajud, dan menjadikan kita hamba-hamba yang dicintainya. Amin ya Rabbal Alamin.